Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Hana dan aku Umar. Yuk tonton videoku tentang penjelasan mengenai karbohidrat. Oke teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam karbohidrat, sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Untuk beberapa monosakarida yang penting bagi tubuh kita diantaranya adalah D-glyceraldehyde, glukosa, D-fruktosa, dan D-galaktosa, serta D-ribosa. Untuk yang pertama yaitu D-glyceraldehyde atau karbohidrat sederhana. Karbohidrat ini hanya memiliki 3 atom C berupa aldehid, aldosa, sehingga dinamakan dengan aldotriyosa. D-glyceraldehyde yaitu dapat dilihat dalam gambar tersebut bahwa gula ini hanya memiliki 3 atom C sehingga disebut paling sederhana. Untuk yang kedua yaitu D-glukosa atau yang dikenal dengan karbohidrat terpenting dalam diet. Glukosa merupakan aldoheksosa yang sering kita sebut sebagai dextrosa, gula anggur ataupun gula darah. Gula ini terbanyak ditemukan di alam. Nah, untuk D-glukosa itu sendiri terbagi atas 2 yaitu alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Di mana perbedaannya? Dapat kita lihat perbedaannya ada di sini, yaitu untuk yang alfa D-glukosa untuk OH-nya berada di bawah, sedangkan untuk B-D-glukosa OH-nya berada di posisi atas. Untuk yang ketiga yaitu D-fruktosa atau yang kita kenal dengan termanis dari semua gula. Gula ini berbeda dengan gula yang lain karena merupakan ketoheksosa. Struktur dari ketoheksosa dapat dilihat pada gambar tersebut. Untuk D-fruktosa sendiri mengalami siklasi membentuk struktur cincin yang telah tampak pada gambar tersebut ya. Nah, untuk yang keempat ada D-galaktosa, bagian dari susu. Gula ini tidak ditemukan tersendiri pada sistem biologis, namun merupakan bagian dari disakarida laktosa. D-galaktosa dapat dilihat pada gambar tersebut, yang mana galaktosa tersebut mengalami siklasi membentuk struktur cincin seperti yang sebelumnya tadi. Yang kelima yaitu D-ribosa. D-ribosa ini digunakan dalam pembentukan RNA. Karena merupakan penyusun kerangka RNA, maka ribosa penting, artinya bagi genetika bukan merupakan sumber energi. Jika atom C nomor 2 dari ribosa kehilangan atom O, maka akan mengalami deoksiribosa yang merupakan penyusunan kerangka DNA. Dapat dilihat dalam gambar tersebut, D-ribosa ini memiliki 5 atom C. Disakarida terpenting ini beberapa yang diperlukan untuk tubuh kita, diantaranya adalah B-maltosa dan laktosa serta sukrosa. Untuk disakarida yang terpenting bagi tubuh kita yang pertama yaitu B atau beta-maltosa. Disakarida ini tidak ditemukan di alam kecuali pada kecambah padi-padian. Maltosa merupakan gabungan dari 2 molekul glukosa. B-maltosa ini merupakan ikatan antara kedua monosakarida yang merupakan ikatan C1-4. Atom C nomor 1 yang terletak diberikan dengan glukosa lain berkaitan dengan glukosa lain dalam posisi beta. Untuk yang kedua adalah B-laktosa. Laktosa sering disebut sebagai gula susu. Disakarida ini tersusun atas glukosa dan galaktosa. Kita tidak dapat menggunakan galaktosa secara langsung, tetapi harus diubah menjadi glukosa terlebih dahulu. Untuk disakarida yang ketiga yaitu sukrosa, merupakan gula terbanyak yang bisa didapatkan dari tumbuhan. Tumbuhan yang merupakan banyak manfaatnya karena kandungan sukrosa dalam tebu dan bit. Berikut dapat dilihat
contoh struktur dari sukrosa. Sukrosa ini berbeda dengan maltosa dan laktosa karena ikatan yang menghubungkan kedua monosakarida adalah ikatan C1-2. Selanjutnya yaitu mengenai polisakarida terpenting atau polisakarida yang penting bagi tubuh kita, diantaranya adalah amilum atau zat pati, dan yang kedua adalah glikogen serta selulosa. Untuk polisakarida yang pertama yaitu jenis amilum atau zat pati ini merupakan polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan energi bagi tumbuhan. Pati merupakan polimer alfa D-glukosa dengan ikatan alfa 1-4. Kandungan glukosa pada pati bisa mencapai 4000 unit. Ada dua macam amilum, yaitu amilosa atau yang dikenal dengan pati berpolimer lurus dan amilopektin atau pati berpolimer bercabang-cabang. Sebagian besar pati merupakan amilopektin. Dan yang kedua yaitu glikogen. Glikogen merupakan polimer glukosa dengan ikatan alfa 1-6. Polisakarida ini merupakan cadangan energi pada hewan dan manusia yang disimpan di hati dan otot sebagai granula. Glikogen serupa dengan amilopektin. Berikut adalah struktur dari glikogen ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu selulosa. Selulosa tersusun atas rantai glukosa dengan ikatan B1-4. Selulosa ini lazim disebut sebagai serat dan merupakan polisakarida terbanyak. Struktur selulosa yang merupakan polimer dari glukosa dibandingkan dengan zat pati. Sekian video dari Hana dan Umar, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena setiap satu like dari teman-teman sangat bermanfaat bagi Hana dan Umar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.